Nana digororowokan cenah naon neangan budak lain tos di desa. Bab 627. Sangat tertekan. Apa yang masih kamu tunggu? Kenapa kamu tidak segera masuk? Apa kamu tidak melihat kalau kita tidak memakai pakaian? Dengan handuk mandi dan berkata dengan dingin dan marah. Kalian semua bersembunyi di dalam handuk. Bagaimana saya bisa melihat apakah kalian mengenakan pakaian? Henry tampak polos. Meskipun Rao telah bersama Henry untuk waktu yang lama, mereka berdua masih tidak bisa berkata-kata karena sikap tidak tahu malu Henry. Bahkan jika Anda ingin tidak tahu malu, dapatkah Anda mengetahui intinya? Bukankah kamu baru saja melihat semuanya? Selain itu, Anda dapat menontonnya secara terbuka, atau bahkan telanjang dan naik ke tempat tidur Anda, sehingga Anda dapat menontonnya sepuasnya. Tetapi Anda tidak ingin mengambil pendekatan ini dan jangan biarkan dua wanita berada dalam keadaan seperti ini, bersama-sama pada waktu yang sama. Oke. Lupakan saja. Aku tidak ingat kesalahan penjahat, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Aku bahkan tidak akan melanjutkan masalah di mana kamu memanfaatkanku. Aku akan mengeluarkan pakaian ini dan menemukannya tempat untuk mengeringkannya dulu. Ada apa? Telepon aku lagi. Henry melambai dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah kamu tidur sendirian selama ini?" "Tidak. Jika kamu berjanji untuk tidak menganiayaku, aku juga bisa membiarkanmu tidur bersama di kamarku." Keluar dari sini, Lenny marah, meraih bantal dan melemparkannya ke Henry. Bajingan ini sangat menjijikkan, bahkan dia mempunyai pikiran kotor seperti itu. Orang ini masih sangat tidak tahu malu. Benar-benar keji. Ketika Henry masuk ke kamar dan mendengar pintu ditutup, Lenny menghela nafas panjang. Dia tidak ingin bajingan Henry itu lari lagi. "Puff, bukankah ini favoritmu?" Guo Warner terkekeh, melupakan identitas kedua orang itu, dan tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan Lenny, si cantik gunung es, yang sedang digoda oleh Henry. Memikirkan celana dalamnya dicuci oleh Henry dan dikeluarkan olehnya saja membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang menyukainya? Kamulah yang menyukainya. Oke, Lenny memutar matanya dan berdalih, tampak sangat tidak puas. Tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia, dan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan. Ayo, aku sangat menyukainya, dan aku sudah lama ingin meraihnya. Tapi kemampuanku terbatas dan aku sadar diri. Guo Warner juga memutar matanya dan berkata dengan sedikit kesedihan. Oke, jika kamu menyukai pria yang tidak tahu malu, kamu bisa menerimanya kapan saja. Dia terlihat acuh tak acuh, seolah dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Benarkah? Mata Guo Warner berbinar. Tentu saja. Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Lenny melambaikan tangannya. Baiklah. Aku akan masuk dan tidur dengannya sekarang. Mulai sekarang, dia akan menjadi laki-lakiku. Guo Warner menunjuk jarinya, penuh dominasi. Dasar gadis sialan, kamu benar-benar menganggapnya serius. Karena Lenny akrab dengan Guo Warner, dia berpura-pura marah, menekan Guo Warner di bawahnya, dan meraihnya di depannya. Sudah kubilang aku serius. Wajah Guo Warner penuh dengan senyuman. Dia menghindar dan menyerang pada saat yang sama.
Tak satu pun dari kedua wanita itu mengenakan pakaian apapun, dan mereka hanya menyerang satu sama lain. Angin sepoi-sepoi bertiup. Benar-benar pemandangan yang tak terbatas. Terlalu indah untuk dilihat. Tepat ketika Leni berbalik, menekan Guo Waner di bawahnya lagi, menekan tubuh Guo Waner dengan kedua tangan, dan hendak menyerang. Pintunya ruangan itu tiba-tiba terbuka. Lalu wajah penuh kebencian Henry muncul dari pintu. "Kamu mau jajan larut malam? Sial, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sedang bermain-main dengan bunga lili? Wow, kamu bahkan tidak memakai pakaian apapun. Aku malu sekali." Henry mengeluarkan seruan, dan kemudian dengan cepat menutupi dirinya. Matanya sepertinya telah melihat sesuatu yang memalukan. Tetapi jari-jarinya langsung terbuka, dan matanya yang terbuka lebar terlihat penuh kegembiraan, dan tidak ada sedikit pun rasa malu. Guo Waner dan Leni tercengang. Mereka lupa bahwa orang ini bisa kehabisan tenaga kapan saja, dan akibatnya tragis. Mendengar kata-kata Henry yang hampir tidak tahu malu lagi, mereka sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Apakah ini hanya lelucon antara dua wanita? Lagi pula, kamu sangat malu. Jika kamu sangat malu, mengapa kamu membuka mata lebar-lebar? Mata memikirkan hal ini. Kedua wanita itu sekali lagi berpikir bahwa mereka tidak mengenakan pakaian apapun, terutama Leni. Mereka memikirkan sepasang mata tembus pandang Henry, dan mereka merasa lebih tertekan sesuatu atau tidak. Namun, dia segera berbalik, mengambil handuk, dan menutupi tubuhnya lagi. Tapi dia menekan Guo Waner sebelumnya. Pembalikan ini secara alami membutuhkan kekuatan pada kakinya, dan kakinya terbuka secara alami. Siapakah Henry? Samar-samar, dia bahkan melihat beberapa. Henry tiba-tiba merasakan bahwa dia darah di dalam tubuhnya seperti lahar di bawah kawah gunung berapi, terus-menerus mendidih dan naik. Bahkan terasa seperti ada sesuatu yang hendak muncrat dari hidungnya. Sial, ini sangat mengasyikkan, sangat menakjubkan. Jadi, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kejadian tadi. "Kamu, kenapa kamu keluar lagi?" Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Leni merasa tertekan. Kalimat ini sangat menyakitkan dan keluar dengan bebas. Tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi kita tidak bisa membiarkannya bebas, kan? Tidakkah aku mendengar teriakanmu dan mengira kita berada dalam bahaya lagi? Keluarlah dan tunjukkan perhatian. Oh, apakah kalian berdua berpura-pura bodoh dengan Lily? Kalian harus menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu. Henry dengan berlebihan melemparkan kepalanya ke arah Leni terlihat meremehkan. Leni sangat marah hingga dia memutar matanya. Ketika sampai di mulutmu, dia berubah menjadi bodoh. Apakah kamu bodoh? Apakah kalian semua bodoh? Ngomong-ngomong, apa kamu lelah bermain? Jangan khawatir. Aku akan menganggap apa yang terjadi hari ini seolah-olah aku tidak melihatnya dan tidak akan memberitahu orang lain. Tahu harus berkata apa? Henry terus berbicara dan bahkan memberi isyarat bahwa saya sangat peduli pada mereka. Tapi kalimat ini kembali membuat Leni dan Guo Waner marah. Lelah, oh, Henry mengangguk penuh semangat. Berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba, dia berhenti lagi dan berkata sambil tersenyum, "Capek saja karena bermain. Aku khawatir kalian akan menjadi gila dan buru-buru masuk ke kamarku di tengah malam." Ah,
Kedua wanita itu berteriak pada saat yang sama, dan kemudian menjadi marah pada saat yang sama. Bisakah bajingan ini menjadi tidak tahu malu lagi? Mengapa langit tidak mempunyai mata? Mengapa guntur tidak dapat menyambarnya sampai mati? Bab 628 memprovokasi masalah. Tunggu. Tepat ketika dia hendak membuka pintu dan masuk, Leni menghentikannya lagi. Apakah kamu masih akan terus bermain trik? Jika kamu mau, aku bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apapun. Tentu saja, jika kamu butuh bantuan, aku bisa pergi ke 24 toko swalayan jam untuk membelikannya untuk Anda. Ya. Henry menjadi lebih energi dan berkata dengan sangat lugas. Leni sangat marah hingga hampir muncrat darah. Gua Warner juga sangat marah hingga dia hampir bergegas keluar dari handuk mandi dan bergegas ke depan untuk menggigit bajingan itu dengan keras. Masih berpura-pura menjadi naga dan burung phoenix. Bantuan apa lagi? Mengapa kamu tidak memberitahu orang lain, kecuali kalian berbicara omong kosong di sini? Siapa yang mengira kalian berdua sedang bermain lili? Meskipun kamu sedikit brengsek, jangan jadi brengsek, oke? Kamu tidak diperbolehkan keluar lagi tanpa izin kami. Leni menahan keinginan untuk menikam Henry sampai mati dan berkata dengan kejam. Oh. Henry mengangguk dan hendak membuka pintu dan memasuki rumah. Tapi tiba-tiba berhenti, berbalik dan bertanya, "Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku?" "Bantu adikmu." Kali ini, bukan Leni yang melempar bantal, tapi Gua Warner yang bersembunyi di handuk mandi. Dia membuka handuk mandi, mengambil bantal lain dan melemparkannya ke arah Henry. Ketika dihancurkan, titik-titik tertentu di depannya terlihat, yang membuat hati Henry bergetar. Saya tidak punya saudara perempuan, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan, selama Anda tidak membiarkan saudara laki-laki saya membantu, semuanya baik-baik saja. Henry menangkap bantal yang dilempar dan dengan malu-malu mengedipkan mata ke arah Gua Warner. Atau dengan kata lain, dengan sangat malu-malu, dia melirik tepat ke depannya dan berlari ke kamar sebelum mereka berdua benar-benar pecah. Leni dan Gua Warner sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar, terutama Leni. Bajingan ini, dia dulu sering melupakannya, tetapi sekarang hubungannya dengan sahabatnya Maryam telah dikonfirmasi. Dan dia menggoda dirinya sendiri secara pribadi untuk bertahan. Tapi di depan wajah Gua Warner. Apa ini, bajingan? Lihat aku jika aku tidak menjagamu dengan baik. Gua Warner juga sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan merah. Aku ingin memberikannya padanya, tapi dia tidak menginginkannya. Dan sekarang dia menggodaku di depan wajahnya yang dingin. Kenapa dia tidak mati? Namun, baik Leni maupun Gua Warner tidak merasa bahwa ini terlalu tidak dapat diterima, atau bahkan tidak normal. Bahkan jika mereka marah, mereka juga merasa malu dan marah. Semacam rasa malu dan marah karena diejek benar. Henry tidak punya perasaan buruk. Henry di kamar mengangkat sudut mulutnya, merasa bahagia di hatinya. Setelah digoda oleh Maryam dalam video tersebut, dia tiba-tiba menyadari bahwa menggoda hati orang lebih menggoda daripada benar-benar melakukannya. Tentu saja, ini karena mereka adalah Leni dan Gua Warner. Yang satu tidak setuju, dan yang lain sangat mendengarkannya. Mereka belum berinisiatif merangkak ke tempat tidur, dan belum berinisiatif memeras diri hingga kering.
Oh, yang paling bisa kulakukan hanyalah menghisapnya sampai kering, karena aku ingin menjaga keperawananku. Malam itu, Henry tidur nyenyak, Lenny dan Guo Warner tertidur dalam depresi. Meski Sun Aileen menyuruh Lian Weixi untuk mengendalikannya, Lian Weixi yang telah mendapatkan kembali kejayaannya, tidak sabar untuk benar-benar melepaskan gairahnya selama 2 bulan terakhir, sehingga ruangan itu penuh gairah. Keempat pengawal itu baru saja kembali dan melaporkan situasinya kepada pemimpin Nanhai Pulse. Awalnya dia terkejut dengan berita itu, lalu memikirkannya, dan akhirnya hanya berkata dengan ringan, "Terus amati saja." Master pembuluh darah Nanhai tidak dapat mengatakan bahwa keterampilan medisnya sangat baik. Tetapi dibandingkan dengan banyak dokter terkenal, dia setidaknya jauh lebih baik daripada mereka. Tempat Lian Weixi, menurutnya, tidak mungkin pulih kembali, tetapi sekarang sudah pulih, dan dia juga sangat berani. Pemimpin Nadi Nanhai meragukan Sun Aihen, namun dia memilih diam dan mengamati dengan tenang. Lian Dongpeng juga mengetahui tentang kerja keras Lian Weixi malam itu. Dia bahkan pergi ke pintu kamar putranya untuk mendengarkan suara tersebut untuk memastikan kebenarannya. Ketika dia mendengar suara dan percakapan yang tidak sedap dipandang di dalam, Lian Dongpeng Pengcai membenarkannya benar dan hampir berteriak kegirangan. Putranya akhirnya bisa menjadi laki-laki lagi. Selama periode ini, dia sedih dan marah karena kejadian Lian Weixi. Setiap kali dia melihat Lian Weixi kembali dalam keadaan mabuk atau tiba-tiba menjadi gila dan melempar barang, dia akan merasa terhambat dan tidak berdaya. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir dan semuanya kembali normal. Saat Lian Weixi masih tertidur, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi bersemangat kembali. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dia melihat Sun Aileen tampak seperti rubah kecil. Lian Weixi sangat bersemangat dan hendak berubah dari pasif menjadi aktif. Tapi Sun Aileen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia segera melambaikan tangannya untuk berhenti dan berkata, "Saya sedang mengkonsolidasikan pengobatan, bukan untuk aspek itu, mohon bersabar." Lian Weixi tertegun sejenak, dan kemudian merasa tergerak di dalam hatinya. Bagi Sun Aileen yang di matanya menyebalkan, dia tidak menyangka bisa benar-benar membantunya untuk disembuhkan. Dia teringat apa yang dikatakan Sun Aileen tadi malam tentang membenci Henry, dan bunga plum di langit Sun Aileen. Dia berpikir, jika ada 2 wanita seperti itu di sisinya pada saat yang sama, bukankah dia akan menjadi pria paling bahagia di dunia? Begitulah manusia. Semakin mereka menginginkannya, mereka akan menyerahkan tanggung jawab atas tanggung jawab yang tidak terpenuhi ini kepada orang lain. Henry tidak diragukan lagi adalah objek kebencian Lian Weixi. Jalinan dendam lama dan baru membuatnya sangat membenci Henry hingga dia bahkan ingin membunuhnya. Lian Weixi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat Sun Aileen di depannya, Lian Weixi berkata dengan lantang, "Lin Hen, mulai hari ini, saya akan melawan Henry sampai mati." Sun Aileen memegang tisu, matanya berkaca-kaca, lalu dia menangis. Lian Weixi memeluk Sun Aileen erat-erat, dan kebenciannya pada Henry menjadi semakin kuat di hatinya. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon, dan langsung memutar nomornya.
Saat dia menutup telepon, sudut mulut Lian Weixi terangkat membentuk lengkungan besar. Henry, karena kamu dan Lenny, sepasang pelacur, telah membuatku menderita. Aku akan mengambil semuanya kembali dan membuatmu hidup dalam damai. Begitu Lenny tiba di kantor, sekretaris bergegas masuk. Direktur Leng, kasus Dongki Pharmaceutical mengenai fitnah perusahaan kami terhadap perusahaan mereka akan dibawa ke pengadilan hari ini. Saya mengerti. Setelah Lenny selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada sekretaris dan memberi isyarat agar dia keluar dulu. Direktur Leng, kami baru saja menerima dakwaan. Menuntut untuk apa? Tuntut keluarga Leng. Apa? Lenny tiba-tiba berteriak. Bersambung.